Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggita Fadila Najwa Siregar. Saya Fika Sari Siombing. Dan saya Fatima Sari. Kami dari Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Abiogenesis dan Biogenesis untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Umum oleh dosen pengampu Ibu Fitri Agustina MPD. Kami berharap presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menyimak. Sejak zaman dahulu, manusia selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang asal-usul kehidupan di bumi. Pernyataan mengenai bagaimana kehidupan pertama kali muncul mendorong para ilmuwan untuk mencari tahu penjelasan melalui sebuah pemikiran dan penelitian. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, muncul dua teori yang membahas tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama yaitu teori abiogenesis dan yang kedua yaitu teori biogenesis. Teori ini merupakan teori yang saling bertentangan. Teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati. Pandangan ini telah lama dianut sejak zaman Aristoteles hingga abad pertengahan. Namun, seiring berkembangnya metode ilmiah dan eksperimen yang telah sistematis, teori ini mulai diragukan dan akhirnya dibantah. Selanjutnya, teori biogenesis berkembang dengan menyatakan bahwa makhluk hidup hanya dapat berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Perkembangan dari teori abiogenesis ke biogenesis menjadi tonggak penting dalam sejarah biologi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah terus berkembang melalui pengamatan eksperimen dan pemikiran kritis. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan teori abiogenesis. Yang kedua, sejarah dan tokoh pendukung abiogenesis. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan teori biogenesis, dan yang keempat yaitu sejarah dan tokoh pendukung biogenesis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori abiogenesis. Teori abiogenesis dicetuskan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Menyatakan makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Pada zamannya, orang-orang percaya bahwa terjadinya makhluk hidup secara spontan atau terbentuk dengan sendirinya. Teori ini didukung oleh John Degenhard dengan percobaan rebusan air kaldu dengan wadah terbuka. Thomas Huxley, seorang penyokong utama Darwinisme, adalah orang pertama yang mencipta istilah abiogenesis pada tahun 1870. Abiogenesis sebagai teori saintifik dan evolusi telah dipopulerkan oleh Stanley Miller apabila dia coba membuktikan asal-usul kehidupan daripada asal bukan organik melalui eksperimen terkenalnya. Abiogenesis berakar umbi dalam bahasa Yunani, a yang bermaksud tidak dan bios yang bermaksud kehidupan, dan genesis yang bermaksud asal atau permulaan. Secara teknikal, abiogenesis membayangkan asal-usul kehidupan daripada bukan kehidupan. Greer 2020. Abiogenesis juga dapat berarti ketiadaan asal-usul biologis, yaitu kebalikan dari biogenesis. Dengan kata lain, proses di mana molekul organik dicipta oleh kekuatan di luar organisme hidup disebut abiogenesis. Dalam pengertian ini, organisme diyakini dapat dengan mudah menciptakan ikatan karbon-karbon relatif yang dihasilkan oleh enzim dengan energi yang kuat. Para ilmuwan awal mendasarkan argumen mereka pada klaim di atas untuk menentang teori evolusi karena secara ilmiah belum jelas untuk memastikan apakah sumber non-organik mampu menghasilkan molekul organik. Maclachlan 2014. Frasa lain yang digunakan oleh saintis untuk merujuk kepada abiogenesis ialah asal-usul bukan biologi dan generasi spontan kehidupan atau pembentukan kehidupan daripada bahan bukan organik, di mana kedua frasa tersebut membayangkan kehidupan daripada bukan kehidupan. Harris 2002. Dalam pengertian ini, jika kehidupan berasal daripada bukan kehidupan seperti yang dipostulatkan, maka kimia mentah yang tidak terkawat akan mampu membuat mesin yang canggih dan multiguna untuk menyempurnakan teknik yang akan menjadikan biogenesis dapat direalisasikan. Kenyon
pada tahun 1982. Statistik daripada rekod sejarah telah menunjukkan bahwa salah satu masalah yang berkaitan dengan teori evolusi Darwin ialah ketidakmungkinan pembentukan kehidupan secara spontan. Di sini pemilihan semula, jadi Darwin tidak boleh menjadi pemilihan atau sebahagian daripada proses yang menghasilkan kehidupan. Abiogenesis adalah prosedur di mana bahan bukan organik membuka jalan kepada kehidupan duniawi. Masih terdapat perselisihan pendapat antara saintis mengenai apa yang membentuk penjelasan saintifik yang sah tentang fenomena asal-usul kehidupan. Abiogenesis adalah teori yang menjelaskan bahwa kehidupan pertama di bumi muncul secara spontan dari bahan-bahan non-hidup melalui proses kimia alamiah. Menurut teori ini, molekul sederhana seperti air, metana, amonia, dan hidrogen bereaksi dalam kondisi awal bumi, seperti panas tinggi, petir, atau radiasi UV, hingga akhirnya membentuk molekul organik kompleks yang menjadi dasar sel hidup pertama. Abiogenesis tidak melibatkan makhluk hidup sebelumnya, melainkan menekankan bahwa kehidupan dapat muncul dari materi tak hidup ketika kondisi lingkungan mendukung. Selanjutnya, pada bab 3 akan membahas mengenai teori abiogenesis. Teori abiogenesis dicetuskan oleh Aristoteles pada 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Menyatakan makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Pada zamannya, orang-orang percaya bahwa terjadinya makhluk hidup secara spontan atau terbentuk dengan sendirinya. Teori ini didukung oleh John Denham dengan percobaan rebusan air kaldu dengan wadah terbuka dan Anthony van Leeuwenhoek dengan pengamatan air rendaman jerami. Abiogenesis merupakan suatu teori ilmiah yang menjelaskan proses terbentuknya kehidupan pertama di bumi dari materi tak hidup atau melalui rangkaian reaksi kimia yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa lingkungan awal bumi menyediakan berbagai kondisi fisik dan kimiawi seperti atmosfer eruptif, aktivitas vulkanik, radiasi energi tinggi, dan keberadaan lautan purba yang memungkinkan terbentuknya molekul organik sederhana secara spontan. Molekul-molekul tersebut kemudian mengalami berbagai proses transformasi kimia, sehingga menghasilkan senyawa organik kompleks yang berperan sebagai prekursor kehidupan, seperti asam amino, asam lemak, dan nukleotida. Dalam kerangka teori ini, tahapan awal munculnya kehidupan dipahami melalui pembentukan polimer organik dan sistem autokatalitik yang mampu memperbanyak dirinya sendiri. Reaksi-reaksi tersebut selanjutnya berkembang menuju pembentukan struktur mirip sel yang dikenal sebagai protosel, yaitu vesikel lipid sederhana yang dapat menjaga kestabilan molekul organik di dalamnya. Protosel inilah yang menjadi model awal bagi terbentuknya sistem biologis yang lebih kompleks. Di jalan perkembangan kimia prebiotik, abiogenesis juga menekankan pentingnya mekanisme penyimpanan informasi, replikasi, serta metabolisme primitif sebagai dasar munculnya kehidupan. Dengan demikian, abiogenesis tidak menjelaskan kehidupan sebagai fenomena yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari proses evolusi molekuler jangka panjang yang berlangsung selama jutaan tahun, hingga akhirnya menghasilkan sel hidup pertama yang mampu bereplikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, teori abiogenesis dipandang sebagai salah satu pijakan utama dalam memahami asal-usul kehidupan dalam perspektif ilmiah. Sejak zaman dahulu sampai beberapa abad yang lalu, orang-orang mempercayai bahwa makhluk tak hidup atau makhluk yang telah mati dapat berubah secara langsung menjadi makhluk hidup. Hal inilah yang kita kenal sebagai abiogenesis atau generatio spontanea. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya pandangan abiogenesis diantaranya adalah: 1. Terdapatnya lebah atau lalat yang mirip lebah pada setiap bangkai binatang seperti anjing, kuda, babi, dan sebagainya. Mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya lalat tersebut berasal dari larva atau tempayak yang menetas dari telur-telur yang diletakkan pada bangkai tadi oleh induk lalat. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa lalat berasal dari daging yang membusuk. Lalat hijau atau Chrysonia megacephala yang mengemuni daging. 2. Terdapatnya ikan dan katak pada perairan yang terbuka. Mereka mengemukakan pendapatnya bahwa binatang-binatang tersebut dihasilkan di dalam awan selama angin ribut disertai guntur lalu jatuh ke bumi bersama hujan. Contoh seekor ikan yang hidup di perairan. 3. Setelah ditemukannya mikroskop, ternyata pada perairan yang mati tampak mikroorganisme banyak sekali.
air yang diamati adalah air rendaman jerami, maka timbul dengan dugaan bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari air rendaman jerami. Pandangan abiogenesis ini cukup bertahan lama diterima oleh orang-orang tanpa ada bantahan maupun pertanyaan-pertanyaan sampai abad ke-17. Hal ini karena pada masa itu belum ada peralatan-peralatan yang cukup serta orang-orang belum begitu kritis, sedangkan pendukung abiogenesis banyak dari orang-orang terkemuka. Abiogenesis adalah teori kuno yang menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda tak hidup melalui proses fisika dan kimia. Teori ini berkembang karena keterbatasan pengetahuan dan alat ilmiah pada masanya. Contohnya, munculnya belatung pada daging busuk dan mikroorganisme pada air rendaman jerami dianggap sebagai bukti bahwa kehidupan berasal dari benda mati. Pandangan ini mulai dipatahkan pada abad ke-17 melalui eksperimen ilmiah oleh tokoh-tokoh seperti Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Theodore Schwann yang membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Meskipun demikian, dalam konteks modern, abiogenesis juga dikaitkan dengan teori evolusi sebagai proses awal munculnya kehidupan pertama dari bahan non-organik melalui reaksi kimia alami. Tokoh pendukung abiogenesis adalah 1. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda tak hidup karena adanya daya hidup. Pandangannya sangat berpengaruh dan diterima luas selama berabad-abad. Kedua, Jean Baptiste van Helmont, seorang tabib dari Belgia yang percaya bahwa tikus dapat terbentuk dari campuran gandum dan pakaian kotor yang berkeringat manusia. Ia menganggap keringat sebagai unsur penting pembentuk kehidupan. Ketiga, John Needham, seorang ilmuwan Inggris yang berpendapat bahwa mikroorganisme berasal dari benda mati, khususnya air kaldu. Kesimpulannya didasarkan pada percobaan pemanasan air kaldu yang kemudian ditumbuhi mikroorganisme. Yang kedua yaitu teori biogenesis. Pengertian teori biogenesis. Apa sih yang dimaksud dengan teori biogenesis? Biogenesis ialah asal-usul organisme hidup daripada kehidupan sedia ada yang lain. Ringkasnya, biogenesis adalah teori saintifik mengenai asal-usul kehidupan yang mengemukakan pandangan bahwa hanya benda hidup boleh memberi kehidupan kepada benda hidup yang lain. Dalam pengertian yang ketat, teori biogenesis secara asasnya dikaitkan dengan kerja-kerja Louis Pasteur yang menunjukkan bahwa organisme hidup yang kompleks hanya berasal secara unik daripada organisme hidup lain melalui pembiakan. Postulat ini secara ringkasnya dinyatakan dalam bahasa Latin yaitu omne vivum ex vivo, yang artinya kehidupan datang daripada kehidupan. Biogenesis adalah suatu teori dalam biologi yang menegaskan bahwa seluruh bentuk kehidupan hanya dapat berasal dari makhluk hidup sebelumnya melalui proses-proses biologi seperti reproduksi, pembelahan sel, dan pewarisan sifat. Teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Aristoteles menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda tak hidup. Teori ini kemudian dibantah oleh para ilmuwan melalui eksperimen yang sistematis sehingga melahirkan teori biogenesis. Eksperimen Francesco Redi 1626 sampai 1697. Francesco Redi melakukan eksperimen menggunakan 3 toples kaca yang masing-masing berisi daging. 1 toples terbuka sehingga lalat dapat masuk dan muncul belatung. Toples kedua tertutup rapat sehingga lalat tidak dapat muncul dan tidak muncul belatung. Toples ketiga ditutup kain kasa, udara dapat masuk tapi lalat tidak dapat menyentuh daging, belatung tidak muncul pada daging, melainkan pada kain kasa. Redi menyimpulkan bahwa belatung berasal dari telur lalat bukan dari daging sehingga menolak teori abiogenesis. Kedua, eksperimen Lazzaro Spallanzani 1729 sampai 1799. Spallanzani memanaskan kaldu dalam 2 wadah hingga steril. Wadah pertama dibiarkan terbuka, sedangkan wadah kedua ditutup rapat. Mikroorganisme hanya tumbuh pada wadah terbuka. Hal ini membuktikan bahwa mikroorganisme berasal dari udara, bukan muncul secara spontan. Ketiga, eksperimen Louis Pasteur 1822 sampai 1895.
Louis Pasteur menggunakan labu leher angsa berisi kaldu yang dipanaskan. Udara dapat masuk, tetapi debu dan mikroorganisme tertahan di leher labu. Kaldu tetap steril selama leher angsa tidak rusak. Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme berasal dari mikroorganisme sebelumnya, sehingga menumbangkan teori abiogenesis dan menguatkan teori biogenesis. Selanjutnya pada bab 4 akan membahas mengenai kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan uraian tentang teori abiogenesis dan biogenesis, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai asal-usul kehidupan mengalami perkembangan panjang dari kepercayaan tradisional menuju bukti ilmiah modern. Abiogenesis atau generatio spontaneae pada awalnya diterima luas karena keterbatasan penghasilan dan pengamatan yang tidak didukung oleh metode ilmiah. Teori ini menganggap bahwa kehidupan dapat muncul secara spontan dari benda mati. Namun, serangkaian eksperimen yang dilakukan oleh Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur berhasil membantah pandangan tersebut dan memperkuat teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup hanya dapat berasal dari makhluk hidup lainnya melalui bukti empiris yang konsisten. Biogenesis kemudian diterima oleh sebagai dasar biologi modern dan menjadi landasan bagi pemahaman tentang sel, mikroorganisme, dan proses reproduksi. Perbandingan kedua dari teori tersebut menunjukkan bahwa abiogenesis lebih bersifat filosofis dan historis, sedangkan biogenesis bersifat ilmiah, terukur, dan dapat diuji secara eksperimental. Walaupun abiogenesis tidak lagi digunakan untuk menjelaskan asal-usul kehidupan modern, konsep ini tetap memiliki relevansi dalam penelitian mengenai asal mula kehidupan pertama di bumi pada skala molekuler. Secara keseluruhan, perkembangan kedua teori ini menegaskan pentingnya metode ilmiah dalam membangun pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menunjukkan bahwa pemahaman tentang kehidupan terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan.